Drama Korea Pachinko musim kedua berlanjut dengan anak-anak yang bermain di jalan. Mereka mempercayai propaganda perang dan hal itu dilatar belakangi oleh Noah, yang akhirnya melihat mereka bermain-main. Mozasu kebetulan berada di antara mereka dan mereka menyaksikan seorang tentara datang dengan sepeda dan mengantarkan sepucuk surat. Ayah keluarga itu telah meninggal dunia, dan sayangnya, ini adalah kebenaran seputar perang. Noah dan Mozasu pulang ke rumah, di mana Noah menggunakan buku gurunya untuk belajar. Namun, ia melihat gagang pintu berputar dan entah dari mana, seorang pria tersandung dan jatuh ke tanah. Itu Ishak, ia kembali. Sunja muncul tak lama kemudian saat Ishak sedang dalam pemulihan. Dia kedinginan dan dalam keadaan kasar. Kyung-hee bingung tetapi Sunja bertekad. Dia tahu Ishak pernah melawan ini sebelumnya dan bisa mengalahkan kematian lagi. Tetapi berapa banyak peluang yang bisa dimiliki seseorang untuk mencobai takdir? Kyung-hee mengizinkan anak-anak pergi ke kantor telegram, dengan kabar bahwa Ishak telah kembali. Noah bergegas menemui pendeta Hu dan memohon padanya untuk datang dan berdoa bagi ayahnya. Tuhan tidak bisa berpaling lagi, katanya. Sedangkan Sunja, dia datang menemui Minho dan meminta bantuannya. Sebagai imbalan untuk mendapatkan dokter bagi Ishak, dia harus pergi bersamanya bersama anak-anaknya. Itu adalah tawaran yang sulit, tetapi dia dengan enggan setuju. Pada saat yang sama, Mozasu duduk bersama Ishak saat dia berjuang untuk menelan makanan. Mereka berbicara tentang kekayaan dan kemakmuran, dengan Ishak mengakui bahwa kekayaan terbaik adalah cinta. Sikapnya segera berubah saat pendeta Hu muncul. Wajah Ishak berubah saat menyadari bahwa Hu adalah orang yang pertama kali melaporkannya. Ini juga menjelaskan keengganannya untuk pergi ke rumah itu. Dia sebenarnya membenci saudaranya, mengatakan bahwa semuanya mudah baginya. Dia selalu cemburu pada Ishak, tetapi sekarang, dia berusaha menebus kesalahannya. Di hadapan Noah, Ishak memaafkan Hu. Noah terkejut dan menuntut Hu untuk keluar dan pergi. Dialah dalang di balik kehancuran mereka. Tetapi saat Ishak mencoba menunjukkan belas kasihan, Noah tidak menghiraukannya. Berbicara terus terang kepada putranya, Ishak mengakui bahwa belas kasihan bukanlah anugerah atau kekuatan. Belas kasihan adalah pengakuan bahwa bertahan hidup itu ada harganya. Ishak berjanji bahwa apapun yang terjadi, Noah dan Mozasu adalah putranya dan dia akan selalu menjadi ayah mereka. Sunja datang tak lama kemudian dengan seorang dokter, tetapi sayangnya sudah terlambat. Sebelum meninggal, Sunja berjanji kepada Ishak bahwa putra-putra mereka akan menjalani kehidupan yang baik. Sementara itu di Tokyo, di garis waktu kita saat ini, Solomon datang menemui Abe-san dan memohon belas kasihan. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi karena bisnisnya sedang dikekang. Abe-san menolak melakukannya, karena dia sebenarnya menggunakan Solomon sebagai contoh. Jika ada yang menentangnya, dia akan menghajar mereka. Solomon datang untuk menemui Han Gemja, wanita yang diyakinkannya untuk tidak menandatangani kesepakatan dengan Sifley di musim terakhir. Ada grafiti di seluruh dindingnya dan Solomon menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Dia kesal, menunjukkan bahwa dia dipecat dari pekerjaannya, yang menyebabkan visanya dicabut. Dia pada dasarnya terjebak di negara itu dan dengan kesal membalas bahwa mereka semua saling bermusuhan di beberapa titik. Saat mereka berbincang, Harmony menunjukkan bahwa dahulu kala, tempat ini adalah lokasi sekolah militer dan tampaknya ada mayat yang dikubur di sini. Tulang-tulang ini bisa jadi merupakan kunci yang mereka butuhkan untuk melawan. Sekarang, rencananya adalah mengizinkan mereka menjual sebidang tanah itu kepada Abe-san. Kemudian, mereka menyebarkan rumor tentang tulang-tulang itu dan itu bisa jadi cukup untuk mengusir Colton. Abe-san kemudian akan dibebani dengan pinjaman besar, tetapi itu juga berarti mengeksploitasi orang mati untuk mencapai tujuan itu. Ini persis seperti yang Abe-san katakan sebelumnya tentang bermain curang. Solomon tahu bahwa hidupnya mudah saat Gemja awalnya menolak. Sangat mudah, adalah kata-katanya. Dia tidak bisa membayangkan tidur dengan perut kosong, tetapi dia juga bukan orang bodoh. Dia melihat bagaimana Sunja dan dia memandangnya dan dia mengerti perjuangan. Akhirnya dia setuju, dan rencananya pun dimulai.